Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flinsa Velaria Veronica Zulkaiji dengan NIM 201324015. Nah, di tugas kuliah kali ini dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nia, dan kemudian tugasnya adalah secara individu. Nah, tugasnya itu adalah membuat media pembelajaran dengan media artwork. Nah, kali ini saya membawakan media pembelajaran dengan game Ular Tangga Pintar Ekonomi yang dengan materi kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi. Adapun tujuan dari permainan ini yaitu permainan ular tangga pintar. Ini sangat berdampak baik dalam kemampuan mengingat anak, dan cara belajar dengan bermain akan membuat anak merasa tidak cepat bosan dalam belajar. Nah, penggunaan permainan ular tangga dalam pembelajaran mempunyai tujuan untuk mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain, kemudian memberi kesempatan pada anak untuk memanipulasi, kemudian mengulang-ulang, menemukan sendiri, kemudian bereksplorasi dan mempraktekkan dan mendapatkan berbagai macam konsep dalam pemikirannya sendiri. Nah, jadi tujuan dari permainan ini sangat-sangat membantu untuk kelancaran cara berpikir anak, kemudian agar si anak tidak merasa bosan ketika sedang belajar. Nah, seperti itu. Maka dari itu, di video selanjutnya akan saya tampilkan video praktek mengajar saya menggunakan media artwork Ular Tangga Pintar. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Oke, kabar baik ya semuanya ya. Baik, Bu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang materi ekonomi kita, yaitu kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi. Pintar. Nah, sebelum kita mereview nih tentang pelajaran materi kita kemarin, Ibu punya game nih buat kalian. Apa tuh, Bu? Apa ya? Nah, karena hati yang senang itu membuat kalian tuh semangat belajar. Jadi, Ya, betul. Bener kan? Iya. Nah, di sini ada ular tangga pintar. Ada yang tahu cara bermainnya? Tahu. Pernah? Pernah. Oke. Di sini itu ada ular tangga pintar. Nah, nanti akan Ibu kasih ke kalian satu dadu yang buat menentukan berapa kali kalian akan menaiki setiap kotak yang tersedia. Nah, kemudian dari kalian, ini permainannya individu ya. Ya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit teknis dari permainannya ya. Nah, setiap kalian menggunakan ini per individu, kemudian satu orang Ibu kasih 10 poin. Jadi masing-masing dari kalian mendapatkan 10 poin. Kemudian kalian bermain menggunakan dadu, kemudian naik tangga. Nah, di sini ada ular. Ular itu artinya, tahu kan? Artinya kalau ular apa? Turun. Baik. Kalau tangga? Naik. Nah, di sini ada tanda tanya nih. Kira-kira ada apa ya di tanda tanya ini? Tahu? Soal Ibu. Nah, benar. Jadi kan ini kita mereview tentang materi kita tadi. Di sini ada deretan pertanyaan. Jadi di permainan ini ada 5 pertanyaan tentang ekonomi. Nah, siapa saja yang berhenti di kotak pertanyaan akan menjawab pertanyaan dan dia memilih sendiri dari 5 soal yang sudah Ibu sediakan. Nah, begitu paham? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan untuk permainan kali ini? Tidak. Oke, baik, sebelum kita mulai evaluasi materi kita main game dulu ya. Ya, Bu. Oke. Siap. Nah, apakah sudah siap untuk mulai game ini? Siap, ya, Bu. Oke, Ibu minta buat kalian maju kelilingin meja ya. Baik, Bu. Silakan. Nah, masing-masing kalian akan menggunakan ini ya buat menaikkan tangganya. Nah, dadu ini untuk menentukan berapa kali kalian memasuki kotak-kotak ini. Nah, yang pertama kalian harus menentukan dulu nih siapa yang pertama kali main. Bisa dengan home pimpa, sweet, silahkan. Home pimpa layum kabreng. Oke, yang pertama ada Agnes May. Sweet. Oke, yang kedua dia, dan yang terakhir ada Cicil. Nah, silahkan May untuk bermain. Oke, May, silahkan dimulai dulu dari start. Oke, Start dulu ya. iya, silahkan. Oke, dapatnya 4 nih. Oke, dapat 4. Bisa? Ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kedua ada dia. Oke, dapat berapa? 2, Bu. Oke, silakan. Oke, lanjut Cicil. Dapat 5, silakan. Ini ya. Iya, berarti Cicil mendapatkan kotak yang tanda tanya. Berarti ada rahasia ekonomi nih yang perlu kamu pecahkan. Di sini ada 5 pertanyaan, kamu bisa memilih mau yang mana. Ini, Bu. Silakan dicabut. Ini.
Cicil kan sudah mendapatkan pertanyaannya nih. Nah, teknisnya di sini, apabila Cicil bisa menjawab pertanyaan dengan benar, Cicil bisa mendapatkan 3 poin dan bermain 1 kali lagi. Dan apabila Cicil tidak bisa menjawab, maka Cicil harus mundur 1 kali ke belakang dan pengurangan 2 poin. Kan masing-masing sudah dikasih 10 poin kan tiap individu. Nah, itu bisa dikurangi dan ditambahkan nih. Pertanyaan pertama ini rahasia ekonomi Cicil yang mendapatkan. Boleh Ibu lihat soalnya? Ibu aja yang bacakan? Iya. Oke, sini Ibu bacakan. Nah, perdagangan internasional masih mungkin terjadi walaupun satu negara mempunyai keuntungan pada kedua jenis barang. Ini merupakan isi teori Keunggulan komparatif ya, Bu? benar sekali. Berarti poin kamu Ibu tambahin 3 ya dan bermain sekali lagi. Silakan. Wah, Bu, saya dapat 6. Oke, silahkan mainkan Mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat tangga, Bu. Tadi tekniknya gimana kalau tangga? Naik. Nah, silahkan naik. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dia. Naik, Bu. Dapat berapa? 3. Silahkan coba main. 1, 2, 3. Nah, karena pertanyaannya udah tadi dijawab, berarti kosong ya? Yes. Oke, dilanjutkan lagi sama Cicil. 6. Silahkan mainkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat apa itu? Tangga, Bu. Silahkan naik. Wah, ternyata si Mei dapat pertanyaan rahasia nih. Oh, iya. Silakan dipilih dulu. Mau yang mana nih rahasia ekonominya yang mau dibongkar? Yang pertama, Bu. Oke, silakan. Ini di sini ya tadi ya. Bisa dibuka terus dibacakan. Pertanyaannya apa? Bisa dijelaskan pertanyaannya apa? Dibacakan ayo. Kerjasama internasional yang melibatkan beberapa negara tanpa memandang batas wilayah tertentu dan bersifat global adalah suatu bentuk kerjasama. Ya, Bu. Ayo, apa masa lupa? Baru kemarin loh kita. Multilateral. Nah, benar sekali. Karena sudah mendapatkan jawaban yang benar, berarti Mei saya tambahkan poinnya 3 ya. Dan bisa bermain sekali lagi. Sekali lagi. Iya, benar sekali. Mata beradu, Bu. Iya, dikocok nih. 2. 2. Oke, silahkan. 1, 2. Ya. Oh, berarti dia dapat 1 nih, silakan. Dia mendapatkan ular ya. Ular. Berarti turun ya. Ya, sayang sekali. Ya ampun. Turun. Oke, lanjut cicil. Berarti dia mendapatkan pertanyaan rahasia lagi nih. Wow. Silakan dipilih. Mau yang mana nih? Rahasia ekonominya. Saya suka warna hijau. Jadi mau mengambil warna hijau. Iya. Silahkan, nggak apa-apa. Bisa disobek, kemudian dibacakan ya. Silahkan dibacakan pertanyaannya. Baik, Bu. Jenis belanja daerah yang termasuk ke dalam anggaran belanja pembangunan adalah Ayo. biaya operasional dan pemeliharaan wajib. Nah, benar sekali. Berarti dia mendapatkan poin 3 ya dan Yes. bermain sekali lagi. Silahkan dia bermain sekali lagi. Oke, berarti Mei mendapatkan 4 nih. Silahkan. Nah, berarti Mei harus memilih lagi nih rahasia ekonomi. Pertanyaannya silahkan dipilih. Mau yang mana, Bu? Silahkan dicabut. Kemudian dibacakan ya. Wow. Fungsi APBN yang menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor disebut juga dengan Ayo. fungsi distribusi. Oh, salah jawabannya. Salah, Bu. Nanti di akhir akan Ibu kasih tahu jawaban yang benar ya. Berarti sekarang tadi sesuai dengan peraturannya, berarti Mei harus dikurangin berapa poin? 2 ya, Bu. Iya, benar sekali. Di sini Mei sudah mendapatkan 13 poin dikurangin 2. Nah, teknisnya berarti Mei harus mundur 1 kotak. Ambil 1, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, berarti ada pertanyaan terakhir nih. Kenanya di Cecilia nih. Gimana? Ambil? Ambil. Ah ya, ambil Aman. silakan rahasia ekonominya. Baik, Bu.
ini pertanyaan terakhir berarti ya teman-teman ya. Dan di sini ada yang paling unggul nih, ada dia. Wah, dia tuh tadi itu kan paling akhir nih. Tiba-tiba udah paling depan, gimana nih? Harus bisa menang ya. Harus semangat ya. Cici silakan. Nah, Cici udah dapat pertanyaan kan? Dan ini kan karena pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi bisa ibu aja yang bacain ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan self assessment system sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia itu disebut apa? Ini Kurang tahu, materinya. Ibu. Waduh, kok kurang tahu? Kemarin loh kita. Aduh, jadi teman-teman Cici nggak bisa menjawab nih. Sesuai teknis gimana? Berarti mendapat pengurangan poin ya? Iya, Maaf Cicil ya, pengurangan poin 2. Berarti harus mundur satu kotak. Nah, ya. Karena ini udah pertanyaan terakhir, kita bermain seperti biasa ya. Berarti ya sampai yang ada mendapatkan di finish. Oke teman-teman, ada yang mendapatkan poin finish nih. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat dia. Padahal dia tadi tertinggal karena mendapatkan ular terus. Ternyata dia udah sampai finish lebih dulu. Nah, tepuk tangan dong sekali lagi buat dia. Nah, permainan kita udah selesai nih dan finish dimenangkan oleh dia. Tepuk tangan. Nah, karena gamenya sudah selesai dan poin sudah ibu pegang, kalian bisa kembali duduk. Oke anak-anak, karena permainannya sudah selesai, sekarang mari kita evaluasi nih tentang pertanyaan tadi, tentang apa yang sudah kita mainkan. Itu apa sih sebelum kita mengevaluasi lagi materi yang kemarin kita pelajari? Nah, pertanyaan pertama, fungsi APBN. Nah, fungsi APBN itu sebenarnya adalah menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu jenis belanja daerah yang termasuk ke dalam anggaran belanja pembangunan itu apa? Itu adalah jawabannya biaya operasional dan pemeliharaan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan self assessment tadi itu apa? Itu adalah wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Nah, dari kelima pertanyaan ini apakah kalian sudah mulai mengingat-ingat lagi nih materi kita kemarin? Sudah belum? Sudah, oke. Nah, kan kita sebelum belajar kan kita bermain game. Apakah kalian udah merasa senang? Senang. Apakah permainan sangat seru? Seru. Nah, Seru banget. Seru banget kan ya? Berarti kan kita udah bisa mereview lagi materi hari ini dengan keadaan yang senang dan happy ya. Karena permainan sudah selesai, kita sudah mereview tentang pelajaran hari ini. Nah, ibu ingin memberikan suatu reward nih buat pemenang kita hari ini. Dia bisa maju ke depan. Nah, di sini ada alat tulis nih dia. Karena ibu pengen sesuatu hal yang bisa kamu manfaatkan nih dari pembelajaran kali ini. Silahkan diterima. Tepuk tangan dulu tuh. Silahkan duduk lagi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran ini sebenarnya tidak hanya semata-mata untuk wah saya harus menang, wah saya harus ini, saya nggak mau kalah, bukan sekedar itu. Nah, di sini juga kalian dituntut untuk mengerti dari permainan ini apa. Kemudian kalian harus mesti berpikir, kalian aktif, kemudian kalian bisa menentukan kalian harus seharusnya apa sih, pertanyaannya apa sih. Ini membuat kalian untuk aktif berpikir. Nah, untuk itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan silahkan kalian kembali ke rumah masing-masing dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kemudian video praktek mengajar saya telah selesai. Kiranya media artwork saya tadi